Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Alhinda dalam past preparation, pembahasan past, dan hari ini kita akan membahas part 3 tentang horticulture exposition, dan ini dari number 21 to 30, nomor 21 sampai dengan 30. Silahkan dibuka latihan soal kalian. Kita bahas untuk teks pertama, yaitu number 21. Oke. Kita lihat di sini pertanyaannya dulu. Nah, untuk menjawab soal-soal ABC atau pilihan ganda, pertama-tama kalian harus membaca soalnya dulu ya. Supaya cepat kalian menjawabnya. Oke, number 21. Where do the kids usually ride their skateboard? Where itu artinya di mana. Jadi kita kalau di sini cari saja tempatnya. Tempatnya mana? Ya. Ada di paragraf 1 adakah nama tempat? Oh, tidak ada. Paragraf 2 kita lihat ada local street ya. Footpaths juga ya. Home is not ini supermarkets ya. Itu adalah tempat-tempat yang ada di paragraf 2. Paragraf 3 adakah tempatnya? Tidak ada ya. Paragraf selanjutnya juga tidak ada nama tempat. Jadi di sini kita lihat ada local street, footpaths, supermarkets ya. Food from supermarket. Kalau ini di supermarket ada kata food, berarti Dino jawabannya ada footpaths di sini. Ya, jawabannya A. Seperti itu. Number 2, what is the main idea of paragraph 3? Main idea artinya ide pokok. Oke, paragraph 3. Paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. Skateboarding is a serious sport that improves young people's health. Skateboarding adalah olahraga yang serius yang dapat meningkatkan kesehatan anak-anak muda. It increases fitness, improves balance, and strengthens the joint in knees and ankle. Itu menambahkan fitness, kebugaran, menambah juga keseimbangan, dan menguatkan sendi-sendi di lutut dan ankle. Although it appears to be a solo sport, when groups practice together and compete to perform stunts and runs, they form firm friendship. Meskipun itu muncul sebagai olahraga solo atau sendirian, ketika satu kelompok berlatih bersama dan berkompetisi satu sama lain, mereka akan membentuk persahabatan yang kokoh. Firm itu kokoh ya. Jadi kalau di sini adalah jawabannya C. The goodness itu artinya kebaikan. Kebaikan dari skateboarding tadi ya, increases fitness, terus improve balance, strengthen the joints, terus kemudian form firm friendship. Ya, itu adalah segala kebaikan dari skateboarding. Okay, number 23, the writer purpose in writing the text is, kita lihat di hortatory exposition. Tujuannya dari hortatory exposition adalah to persuade atau convince ya, untuk mempengaruhi. Nah, dari sini to invite, to convince, to provoke, to promote. Nah, yang sesuai dengan ini yaitu jawabannya B ya, to convince the reader that they need a safe place for skater to skate. Itu ya. Then the next 24. They need to practice in their 180 or 360s
and always free from restriction. Kita lihat di sini sinonim berarti persamaan kata. Restriction artinya restrict itu dikekang, kekangan ya. Approve itu artinya menyetujui. Allowance itu pendapatan. Improvement itu perkembangan atau perbaikan boleh. Limitation, limit itu terbatas, keterbatasan. Nah, yang sesuai dengan kekang, kalau kekangan itu sama dengan terbatas. Jadi ya, kalau kamu dikekang pasti pergerakan kamu terbatas. Jadi jawabannya sinonim dari restriction adalah limitation. Okay, this is for number 25 to 27. Seperti biasa kita lihat dulu dari ininya dulu ya, soalnya dulu. What should the school do if a student can stop his or her habit to come late to school? Kita lihat di paragraf terakhir ya. Children are precious and dependent on adult for guidance. Karena di sini should, kalau di hortator exposition, should itu ada di bagian recommendation. Recommendation itu adalah suatu saran dari penulis ya, biasanya ada di paragraf terakhir ya. Kita lihat di paragraf akhir. Children are precious and dependent on adult for guidance. Anak-anak adalah hal yang berharga dan bergantung kepada orang dewasa untuk dibimbing. Understanding them is the key. Mengerti mereka adalah kuncinya. And to this end, dan untuk mengakhiri ini semua, orang tua dan juga sekolah harus bekerja hand in hand, bersama-sama ya, bekerja sama tanpa bermain permainan saling menyalahkan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan ya antara sekolah dan orang tua, seperti itu. Jadi rekomendasinya adalah shut him, tidak ada di bacaan ya. Fail him, tidak ada juga. Talk to his parents, no. Jawabannya adalah D. Kita lihat di sini ya. Understanding them is the key. Memahami anak-anak ini adalah kuncinya. Jadi penulis merekomendasikan bahwa anak-anak yang terlambat tadi harus dimengerti, harus kemudian baru dibimbing, seperti itu. What does the writer think should be the highest form of behavior in the second paragraph? Kita lihat di second paragraph ya, dari sini ke sini. Inner discipline, kita lihat the highest form of behavior, kita cari ada di sini ya. Berarti dalam kalimat ini atau kalimat sebelumnya ya. Inner discipline, one that comes from an understanding of the set of rules and regulation, is the highest form of behavior. Jadi yang ada di sini inner discipline, oke, ada. Kita simpan dulu karena ada jawabannya. Respect for one another, tidak ada ya di sini, tidak ada respect. Kemudian not being late to school, itu juga tidak ada di sini. Understanding the regulation ada. Nah, berarti jawabannya antara A or D ya. Nah, di sini is kalimat utamanya ada di sini. Ada di ini dua kalimat yang dijadikan satu ya. Inner discipline comes from an understanding of the set of rules and
regulation. Ini nggak hanya regulation tapi ada rules juga ya. Berarti yang menjadi highest form of behavior adalah inner discipline. Jawabannya adalah A. Itu. Children are pieces. Closest in meaning sama dengan synonym. Ingat-ingat, kalau ada closest in meaning berarti adalah sinonim, berarti persamaan kata. Ya, kalau persamaan kata kita cari di precious, itu ada di paragraf terakhir. Nih, children are precious. Precious artinya berharga. Kita satu-satu mengartikan. Valuable artinya berharga. Excellent artinya sempurna, luar biasa. Clever artinya pintar. Innocent artinya polos. Nah, yang sama artinya precious berharga adalah valuable. Jawabannya A. Untuk selanjutnya, number 28 to 30. Nah, this is you can open latihan soalnya past preparation number 28 to 30. Sorry, it should be 28 ya. Okay. Too much TV watching can possibly lead to, nah, lead to sama dengan causes ya. Jadi ada katanya di sini. Bedtime disruption, stress, short sleep duration. Kemudian another research found that there is significant relationship between amount of time spent for watching television during the lesson and early adulthood and the possibility of being aggressive. Ya. Jadi lead to frustration. Di sini tidak ada overweight. Can be ya. Ini being inactive and overweight. Low achievement. No, there is no. Laziness. Bukan lazy tapi inactive. Jadi jawabannya adalah B yang ada di sini. 28, we know from the text that, kalau ada we know from the text berarti konklusi atau simpulan. Ya, too much watching TV causes stress. Di sini ada stress ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Being aggressive can happen to children. Possibility. Ya, ini hanya kemungkinan saja dan tidak semua anak mengalami itu ya. Berarti salah, tidak ada. Adult can get overweight. Di sini ada yang itu between kids overweight. Jadi anak-anak yang menonton TV terlalu lama mungkin menjadi obesitas, overweight itu kelebihan berat badan. Berarti salah ya. Ini adult itu artinya orang dewasa. Parents will protect their children. Di sini tidak disebutkan ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Terakhir, the last number 30 for material hortatory exposition untuk part 3. Ya, ini juga yang terakhir untuk part 3. The word disruption in second paragraph di sini ya, disruption is closest meaning. Closest in meaning kita tadi sudah ya, adalah synonym. Closest in meaning to. Sinonimnya apa? Jadi sinonimnya adalah improvement itu memperbaiki. Restoration itu juga memperbaiki. Interference gangguan. Allocation perpindahan.
Disruption itu artinya gangguan. Jadi jawabannya adalah interference. Okay, that's all for part 3. See you on part 4. Thank you for watching.